Bukan datang dari manusia. Ini adalah firman Tuhan. Kata amin. Setiap hari kita lalui perkara yang boleh dikatakan mengusirkan. Setiap hari kita kena lalui proses-proses kehidupan. Sometimes kita jadi blur, sometimes kita tak tahu apa yang buat, sometimes kita tak tahu what next. Sedangkan kita tahu dunia semakin menuju kehancuran. Akhir zaman sudah musimnya sekarang, dan tetap kita tidak dapat berpikir what next. Tapi Tuhan kata firman-Nya adalah tempat yang harus kita pegang. Kata amin. So, katakanlah kalau hari ini kau stres, apa perasaanmu kalau di waktu kau stres? Suara yang sangat jelas yang datang dari Tuhan Yesus kata kepadamu ini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Apa yang kau lakukan? Maukah kau ambil kitabmu? Maukah kau baca firman? Maukah kau respon kepada perkataan Tuhan ini? Jadi all the time when we are in trouble, kita ingat message ini. Tuhan kata, peganglah pada perkataan, and it will release you. Sebab bila kau terima perkataan ini, mendengar dengan menerima berbeza. Bila kau mendengar, ialah tahap pemulaan. Bila kau menerima, the words manifest in you. Maksudnya kau merelakan pekerjaan roh. Malaikat-malaikat Tuhan sedang datang membantumu dan mengerjakan sesuatu di dalam roh. Peperangan rohani terjadi di saat engkau berpegang pada perkataannya. Peperangan rohani terjadi. Kalau peperangan rohani terjadi dan kita berpegang pada perkataan Tuhan, dalam peperangan rohani siapa yang menang? Maka kita akan berada di pihak yang menang. No matter how depressed or stressed you are, pegang pada firman-Nya. Tuhan kata, you will be released from the prison of evil. Penjara roh jahat itu, kau akan dilepaskan. Walaupun kau tak lihat perubahan fisikal secara nyata, tapi start from your spirit. By faith, anything that come to you, you will overcome it. Amen. Praise the Lord. Jadi ingat, walaupun Anda tengah duduk sekarang dan perkataan ini datang, karena Tuhan mau kita sebut perkataan ini dan ingat, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. How do you feel? Kalau suara itu kau percaya datang dari Dia, pegang perkataanku sekarang, dan kau dengar perkataan sekarang. You feel the anointing touch your heart. You feel the anointing touch your spirit. Dan kau akan ingat firman yang kau baca, kekudusan, ketaatan mendatang berkat. Jadi kuat di dalam Tuhan. I can do all things through Christ who strengthen me. Dalam susah, dalam senang, dalam kenyang, dalam lapar, aku tahu mencukupkan diriku. I have that skill developed by the Holy Spirit in me. Kata amin. So this is what the Lord want. Ini yang Tuhan mau di dalam kita. Tuhan mau kita look at Him, pegang pada perkataannya. Haleluya, amin. Dan simpanlah beritaku dalam hatimu. Haleluya. Jadi isi pegang, jangan lepaskan, tapi simpan. So, kalau engkau merasa hari ini ada kuasa Tuhan, yes, dan besok apa jadi? Kau mungkin sudah lepaskan kalau kata simpan di hatimu. Kata amin.
Praise the Lord. Okay. One thing yang kita kena tahu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita tahu juga research setelah banyak kajian dibuat tentang manusia, psikologi. Ada satu psikologi yang namanya bagian state, keadaan. Oke, keadaan. So, let's say hari itu keadaanmu hampa, sedih, ataupun seperti hilang apa. Oke, ini sering di-apply dalam ahli suka, ya. Kalau hari ini dia main kurang baik, so, sebelum dia main, bila rasa moodnya kurang baik, dia kena di psikologi dahulu supaya dia ingat waktu bila dia main yang paling best kan. Take the emotion, take the mind waktu itu, take keadaan emosimu pada waktu itu, ambil keadaanmu pada waktu itu, to change apa yang ada dalam. So you will change your expression. Emosi kamu akan diubah. Your state change. Paham tidak? Okay, that's why kalau engkau datang ke gereja ini, kau terima orang banyak dan kau rasa release, kau rasa Tuhan sangat dekat denganmu, you feel the power. Okay? Ataupun kamu pernah mimpi menjumpa Moses dan kamu bersama dia di laut itu. Dia bukan tongkatnya, kamu ikut, terus berbelah. You feel that? Then it's nothing impossible. Bila kau ambil that emotion that time, that spiritual level that time, the frequency that time, to put in you. And it takes time. It could be you meditate dalam 30 minutes or 1 hour, you will change. Faham, amen? Praise the Lord. Yeah. So that always happens. Sebab itu waktu kelas safe kita belajar apa? Ingat, kalau engkau berdoa, engkau berdoa dengan kata Bapa, ambil that state of emotion, feeling, everything, put in your heart. Alright? So, simpan mula-mula firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi for you to experience. After you experience, you can feel the emotion, feeling, everything is there. To stay, put in your heart. Faham, amen? So, in your heart, keadaan hatimu itu keadaan hidupmu. You attract everything come to your life because of your heart. Kau buat keputusan dalam hidupmu depend on your heart. Okay? So that's why Tuhan kata simpan firman di hatimu, sebab bila hatimu pure, everything pure from heaven will come to you. Amen. Berkali-kali Tuhan remind dari perjanjian lama, begitu Abraham jaga hatimu, begitu Joseph jaga hatimu, Jacob jaga hatimu, Elia jaga hatimu. Pesan kepada umat Israel, hai umat Israel, jagalah hatimu, sebab hatimu hidupmu. Oke? Karena kita jarang melihat keadaan hati kita. Sometimes kita lihat keadaan situasi selalu membingungkan. Kita jarang lihat keadaan hati kita. Actually, kalau keadaan sekelilingmu membingungkan, hatimu sudah bingung. So what you do? You have to pray. Amen. You have to pray. Hallelujah. There's some minister of God yang saya lihat, even mendiang Nabi Joshua. Kalau dia pergi tempat baru, asal dia datang pijak tempat baru saja, perkara pertama dia buat, he pray. Okay? Faham tidak? Praise the Lord. Sebab apa? Sebab
tahap hatimu itu harus jadi milik Tuhan. Kalau hatimu tidak stable, dan keadaan akan memusingkan di sekitar kamu. So you have to pray. Haleluya, puji Tuhan. Berdoalah, baca firman, berdoalah. Kalau mau tumbuh, haleluya. Baca firman Tuhan, berdoalah kalau mau tumbuh. Lagu Buddha Sunday School. Paham tidak? Jadi oleh itu kita kena tahu. Nah, next step. Tadi firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tapi for you to experience the word. Experience ini membabitkan kenangan manis indahnya semua ada di sana. Once you dapat experience firman Tuhan itu akan jadi kekuatan dan bekalan untukmu. Sebab bila kau ingat kembali firman yang kau baca, kau ingat emosimu waktu kau baca firman itu, ini akan memberi kekuatan kepadamu. Haleluya, amin. Ya. Jadi seterusnya kita lihat, berpeganglah, ayat kedua itu, pada perintahku dan engkau akan hidup. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita ini sebelum kita mengenal dulu, macam mana, apa yang kita tahu pasal hidup. Orang tua kita mungkin kata belajar rajin-rajin, kerja bagus-bagus, ataupun dia mungkin kata kau kena kuat-kuat kerja supaya hidupmu baik. Betul tidak? So all the time kita lihat keadaan hidup orang, kita rasa hidupnya mungkin baik, mungkin keadaannya baik, mungkin keperluannya ada, mungkin keadaannya lebih baik dari kita, dan kita mau seperti itu. So once kita kejar seperti itu, kita tak dapat pun apa yang baik. Malah kita sering tidak pernah merasa kepuasan dalam hidup. Apa yang kita rasa baik dahulu, bila kita alaminya sekarang, itu tak sebaik manapun. Betul tidak? Tapi sebelum kita pernah alami perkara, contoh, kalau dulu kita waktu kita masih sekolah menengah, apa kita pikir, oh kalau saya ada kereta boleh jalan-jalan. Sekarang bila ada kereta sebaik manapun, biasa saja, betul tidak? Cuma orang kata waktu modern dengan waktu sakainya ada tahap, orang katakan. Ya, jadi so you know now, whatever yang kau pikirkan baik, and then kau mau usahakan supaya hidupmu baik, at the end jawabannya sama juga. Karena itu bukan hidup yang sebenar. Hidup yang sebenar adalah apa? Berpegang pada perintahku dan engkau akan hidup. Paham tidak? Selain daripada pegang perintah Tuhan, apapun yang kau kerjakan, apapun pangkatmu, jawatan, kau tetap akan dibelenggu berbagai masalah, dan kau tidak dapat bertahan kalau tidak ada Tuhan. Paham kan? Ya. Jadi lihat, dunia kata buat ini supaya engkau dapat hidup baik. Tapi sekarang kita tidak mau dikelirukan oleh dunia ini. Yang kita tahu adalah bila Tuhan di pihak kita ikut perintah, Dia pasti buat kehidupan kita jadi baik. Kata amin. Dan baiknya macam mana? Baiknya sudah tertulis dalam 1 Korintus. Kaya dalam segala hal. Amin. Segala hal. Jadi siapa boleh buat dirinya kaya dalam segala hal? Tak ada. Dengan kekuatan manusia kau cuma mampu fokus satu perkara saja. Kalau kau cari duit, kau akan gila duit saja. Kalau kau gila cinta, kau cari cinta saja, tak habis.
mau bercinta. Kalau kau ketagih itu, kau akan cari apa yang kau tagih. Begitu. Ya, jadi sebab kita manusia ada limit, kita tak dapat buat 10 benda sekaligus. Tapi bila kita di dalam Tuhan, Tuhan mengerjakan itu bagi kita. Amin. Haleluya. So ada orang datang, saya bingung. Kalau saya pergi kerja macam mana dengan anak istri saya? Kalau saya begini macam mana dengan keuangan saya? Kalau begini, kalau saya fokus kepada keuangan saya pula, macam mana dengan kebahagiaan dan sebagainya? Ya, kita memang manusia yang tidak dapat fokus kepada banyak benda. Tapi bila kita set mind kita kepada Tuhan, Tuhan lakukan selebihnya. Amin. Praise the Lord. Yang penting kita tahu Injil Roma mengatakan apa? Tuhan akan mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. As long as you love Jesus, you have the future. Do you love Jesus? If you love Him, obey His commandment. Okay? Ya, kita selalu dengar di gereja, I love Jesus. Tapi Jesus kata, if you love me, obey my commandment. No, read His word, tidak pegang firman-Nya, tidak letak firman di hati. Actually, kata-katamu itu hanya di mulutmu, bukan di hatimu. So, bila kita setiap hari baca firman Tuhan, dan sungguh pun orang kata media sosial ini banyak influence negatifnya, tapi kalau kita pandai pakai, kita carilah channel-channel yang kudus. Ya. Ada juga channel-channel yang bawa firman Tuhan, ya, betul tidak? Nah, tidak semuanya yang jahat, tapi kita juga boleh pakai media sosial untuk bawa firman Tuhan kepada yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Jadi oleh itu kita lihat ya, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Mau hidup? Mau hidup? Pegang perintah. Pegang perintah Tuhan. Simpan ajaranku seperti biji matamu. Oke, ulang apa yang saya cakap. Simpan ajaranku seperti biji matamu. Penting tak biji matamu? Apa fungsi biji mata? Untuk kita melihat, betul tidak? Sehingga dalam kita berkata, matamu itu penting karena mata itu bagaikan lampu bagi tubuh. Kalau ada mata, kau boleh melihat. Amin. Kalau ada mata, kau tahu arah mana yang harus kau tuju. Karena kalau kau melihat, praise the Lord. Tapi kalau kau tak pegang pada firman Tuhan, mata rohanimu buta. Kau tak tahu apa itu benar. Kalau kau tak pegang firman Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang menentang ajaran Yesus. Sebab apa? Karena tidak dapat melihat kebenaran, tak ada mata rohani yang terbuka. Amin. Banyak orang di luar kata dia percaya Tuhan, tapi bila kita kata Roh Kudus ada dalam kita percaya apa itu Roh Kudus? Bila kata Yesus Juru Selamat, mereka percaya bahwa Yesus Tuhan. Hanya orang yang sudah Bapa pilih dan berikan kepada Yesus, seperti kita ini, adalah orang yang mengenal Dia. So, bukan dengan usaha kita, tapi karena Bapa yang di surga telah pilih kita. Dan Yesus berkata, mereka yang telah kau pilih dan berikan kepadaku dalam Injil Yohanes. Bapa pilih kita, beri pada Yesus. Yesus anggap hadiah dari Bapa kita ini sangat berharga. Haleluya. Jadi kau diselamatkan
Kita diselamatkan karena Bapa terlebih dahulu memilih kita. Kalau nenek moyang kita dulu tak diselamatkan, jadi kenapa kita diselamatkan? Bersyukurlah. Amin. Paham? Kita bersyukur karena kita telah dipilih dalam berbilion manusia di dunia ini. Jadi simpan ajaranku seperti biji matamu. Kenapa? Karena kalau engkau baca firman Tuhan, saya banyak kali baca firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang sangat, ada tanya sangat melekat, seperti be strong is the Lord and His mighty power. I can do all things through God who strengthens me. Beberapa ayat-ayat yang John 3:16 dan sebagainya, dan banyak ayat yang akan to be remind kembali di waktu saya berdoa, dan ayat itu from the words I can see something. Oke? Sebab firman itu buka mata rohani. Sometimes Tuhan bagi kau firman waktu kau tengah berdoa, and then melalui firman itu kamu tarik nafas, you just meditate from the word, you see His message. Oke? Jadi sebab itulah kita lihat ajaran itu seperti biji matamu. Sebab you see something in spirit through His word. Di dunia ini, fisikal kita melihat sesuatu melalui biji matamu. Di alam roh, kau melihat melalui firman-Nya. Amin. Praise the Lord. Jadi jangan baca Alkitab, lepas itu aku pegang orang pada harus baca tuh aja gitu. What do you have? You must be able to see something dari firman itu. Sebab apa? Tuhan kata pegang perintahku, betul tidak? Tadi simpanlah kata. Ayat pertama, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku kan. Ayat yang kedua, berpeganglah pada perintahku. So mulanya firman, selepas itu perintah. The word change. Dari the word menjadi perintah, promise. Paham tidak? So everything that we see dalam firman Tuhan ini, what we see at first will not be always the same for the second time. Paham tidak? Nah, sebab we will go deeper, dan Tuhan akan bagi wahyu, revelation, spiritual wisdom. Bila kita melihat firman itu, dari firman itu ia akan jadi seperti biji matamu dalam roh untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Amin. Praise the Lord. Ya, so that's why kebanyakan minister ataupun man of God yang kamu kenal, kalau mereka berdoa, sebelum mereka berdoa, mereka baca Bible. Then they pray untuk pertajamkan mata rohani. Amin. Ya. So let's say tonight, sebelum kau tidur, kau bacalah mana-mana firman yang kau rasa Tuhan pimpin, kau dalaminya. Dan you meditate. Kalau tak, waktu kau doa, kau lihat message Tuhan, kamu mungkin dalam mimpi akan mendengar message. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Nah, jadi saya yakin Tuhan sedang bekerja di tempat ini. So, ingat ini proses Roh Kudus, the words yang Tuhan hantar malam ini untuk kita. Dia mau kita buka hati, karena saat kita buka hati itu,
Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang kita tidak lihat supaya memperlengkapkan kita dalam segala hal. Dalam masa yang sama, hidup kita akan diubah, and we can fokus kepada Dia to overcome every situation kita lalui. Karena pesannya adalah kebanyakan kita, even in this church, sometimes kita lalai dengan perkara ini, oke? Ataupun sometimes kita rasa banyak perkataan nanti, sebab banyak kerja. Nanti saya coba, nanti saya coba. So this word come from God. Nanti boleh coba, tapi sekarang pun boleh mulai. Jadi, okay. So now, sekarang, nanti, semua itu serah oleh Tuhan. Sebab God's time is when God can walk in you. Itu God's time. Oke, alright. Nah, yang kata tunggu waktu Tuhan itu nanti. Sekaranglah waktu Tuhan. Bila waktu Tuhan sekarang, sebab sekarang Tuhan bekerja dalam kita. Waktu Tuhan bekerja dalam kita. Sekaranglah waktu. So kita tak perlu tunggu waktu Tuhan, itu spesifik konteks yang berbeza. Ada orang kata kita tunggu waktu Tuhan, mungkin konteks yang berbeza. Kalau kau mendoakan sesuatu, kau menunggu sesuatu, itu lain, ya. Tapi now, kau jangan tunggu untuk hidup dengan Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu Dia dengan kita. Amin. So praise the Lord. Thank you. Oke, jadi pernah tidak Anda lihat ada certain man of God, selepas dia berubah, walaupun dia diam, dia pejam mata, and then dia cakap dengan Tuhan sebelum dia go to next message, ataupun selepas dia tamat khotbah. Oke, sebab there is time bila kamu berkhotbah, you see saksi-saksi Tuhan banyak di sekitar. And you say thank you Lord. Oke, so kita sampai sini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau bekerja di tempat ini. Tidak kira apa situasi kami, tapi Engkau telah berada di dalam kami saat ini. Bila Roh-Mu berada di dalam kami, Roh-Mu telah menguatkan roh kami, memberi harapan baru, dan ada api kemuliaan yang mengalir di dalam kami saat ini. Dan api itu bukan kecil, tetapi membesar, dan terus membesar. Dan kami dapat merasainya sekarang dengan iman. Kami dapat merasai bahwa kekuatan rohani kami seperti kekuatan dalaman kami dapat merasai di dalam kami kuasa yang membelah laut, kuasa yang mendatangkan hujan, kuasa yang mencipta langit dan bumi, roh yang melayang-layang di permukaan bumi ada di dalam kami. Nah, roh itu telah mengalahkan dunia, ada dalam kami. Segalanya bukan yang asing lagi, semuanya pernah terjadi. Roh yang bekerja di dalam kami ini pasti memimpin kami untuk melihat kehidupan yang baru. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus pada malam ini, dengan syukur sekali juga kami ingin memberi dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu apa yang kami miliki adalah bukan sepenuhnya milik kami, tapi milik-Mu. Bahagian-Mu akan kami harus kembalikan. Kami memberi dengan sukacita, karena dengan memberi bahagian-Mu atau pasti memberi kelimpahan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.